We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Prabowo pilih Cina dulu sebelum ke Amerika? Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai lawatan luar negeri pertamanya dengan Cina sebagai titik singgah pertama. Dari Beijing, selanjutnya Prabowo Subianto dan rombongan akan terbang ke Amerika Serikat, lalu lanjut ke Peru, Brasil, dan terakhir mampir ke Inggris sebelum kembali ke tanah air. Sebagai lawatan pertama Presiden Republik Indonesia, memilih Cina sebelum ke Amerika Serikat memiliki pesan politik simbolis. Mungkin tidak ada maksud apa-apa kecuali Beijing adalah titik terdekat sebelum mengitari bumi ke Washington. Tapi sulit menghindari kesan sebagian kalangan bahwa Indonesia memilih menempatkan Cina sebagai prioritas utama dalam konteks geopolitik global. Hubungan Indonesia-Cina sangat hangat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bukti kedekatan itu, satu di antaranya adalah realisasi super mega proyek kereta cepat WUS Jakarta-Bandung. Ini adalah proyek kerjasama Cina-Indonesia di bawah program Belt and Road Initiative yang digagas Presiden Xi Jinping. Ini adalah proyek jalur sutra baru Tiongkok masa modern. Pertemuan pertama Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dengan para pemimpin Cina dengan demikian akan meneguhkan hubungan Indonesia-Cina di tengah tata dunia yang berubah. Titik singgah kedua di Washington juga memiliki pesan penting dan strategis dikala kepemimpinan negara itu tengah dalam masa transisi menyusul kemenangan Donald Trump di pemilu 2024. Prabowo juga ingin memastikan Amerika adalah prioritas Indonesia dalam hubungan kerjasama internasional sama seperti Jakarta menempatkan posisi Cina. Apakah Prabowo juga akan menemui Donald Trump sebagai presiden yang akan memimpin Amerika Serikat mulai 20 Januari 2025? Ini yang belum diketahui. Prabowo mungkin di kesempatan bertemu Presiden Joe Biden hendak menegaskan posisi Indonesia di tengah-tengah kawasan panas Indo-Pasifik. Seperti ditegaskan dalam pidato pelantikannya, Indonesia ingin berdiri bebas, tidak ikut blok manapun, selaras kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Letak Indonesia yang ada di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik memang sangat strategis. Amerika dan sekutu Eropanya ingin menciptakan neo-NATO di kawasan ini. Embrionya adalah kerjasama pertahanan tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. AUKUS inilah cikal bakal NATO di kawasan Asia Pasifik guna melawan Tiongkok. Dari Washington, Prabowo terbang ke Peru menghadiri KTT APEC. Sesudah itu ke Brasil menghadiri KTT G20 yang pertemuan terakhirnya India menjadi tuan rumah pada tahun ini. Di Peru dan Brasil, kemungkinan besar Prabowo juga akan berjumpa lagi dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para elit pemimpin Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan. Sementara di Inggris, Prabowo akan secara resmi bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer guna membahas peningkatan kerjasama bilateral. Secara garis besar, lawatan Perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri akan sangat penting guna menunjukkan eksistensi Indonesia di pentas politik global. Suka tidak suka, kemenangan Donald Trump di pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 diyakini akan mengubah banyak hal dan mengubah peta geopolitik dunia.
Paling menarik dalam konteks ini adalah bagaimana masa depan Ukraina dengan Washington di bawah kendali Donald Trump. Prabowo Subianto dalam forum internasional Shangri-La Dialogue di Singapura 2023 menyodorkan proposal penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Ada sejumlah usulan yang disodorkan Prabowo kala itu. Pertama adalah dilakukan segera gencatan senjata dan penghentian permusuhan. Kedua, pasukan kedua negara mundur 15 km dari garis terdepan saat itu. Selanjutnya dibentuk zona demilitarisasi yang memisahkan kekuatan militer kedua negara. Ketiga, wilayah demilitarisasi itu akan dijaga oleh pasukan yang menjalankan mandat PBB. Pasukan terdiri dari kontingen negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Keempat, PBB mengorganisir referendum di wilayah yang disengketakan guna memastikan secara objektif aspirasi mayoritas penduduk wilayah itu. Ini adalah proposal yang sangat berani yang pada akhirnya mendapatkan cecaran begitu banyak utusan Eropa. Ukraina langsung menolak proposal Indonesia itu. Pada forum itu, Prabowo secara lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan utusan Eropa yang mempersoalkan mengapa Indonesia tidak meminta Rusia menghentikan agresi dan invasinya. Ini yang menarik dari jawaban Prabowo Subianto. Prabowo saat itu mengajak cara pandang Eropa jangan jangka pendek, tapi dalam perspektif 50 tahun ke depan. Prabowo juga memintakan mereka berhenti mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konflik itu. Hal paling urgen saat ini adalah menemukan jalan keluar konflik menurut Prabowo. Dalam bahasa Inggris yang clear dengan intonasi yang penuh semangat, Prabowo meminta Eropa tidak mengajari mereka tentang penderitaan perang. Rakyat di Asia sudah kenyang dengan konflik, bahkan lebih brutal ketimbang yang dialami Ukraina saat ini. Ia meminta orang Eropa bertanya ke rakyat Vietnam, Kamboja, Indonesia, dan lain-lain. Berapa kali mereka diinvasi, dijajah, kehilangan harta, nyawa, dan kerusakan negara yang tentu saja ada banyak negara di Asia, Afrika, tertinggal jauh dengan Eropa. Karena itu, yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana warga dunia menemukan jalan keluar konflik Ukraina-Rusia. Rangkaian jawaban Prabowo Subianto di Shangri-La Dialogue 2023 terkait konflik Rusia-Ukraina ini sangat bertenaga walau ditolak oleh Ukraina. Dengan demikian posisi Indonesia sudah sangat jelas, ingin resolusi damai berdasarkan kesepakatan pihak yang berkonflik. Prabowo juga mengingatkan agar masyarakat di dunia menghormati PBB sebagai organisasi internasional yang lahir atas dasar spirit perdamaian. Tentu saja proposal versi Prabowo Subianto itu resolusi jangka pendek yang pragmatis dengan konteks konflik terjadi hanya antara Rusia dan Ukraina. Masalahnya, konflik yang berlangsung adalah perang proksi di mana Rusia harus menghadapi Ukraina yang jadi alat politik Amerika sebagai pengendali NATO dan juga menghadapi Uni Eropa. Ini realitas yang tidak bisa lagi dibantah. Perang Ukraina adalah perang politik ketika Amerika ingin menghentikan kekuatan Rusia lewat cara mengekspansi NATO ke Eropa Timur. Dengan demikian, kata kunci resolusi bukan pada Ukraina, tetapi ada di tangan elit Washington. Disinilah kemenangan Donald Trump mungkin akan memberi perbedaan. Trump dalam berbagai kesempatan menyatakan akan menghentikan perang di Ukraina dalam tempo sehari sesudah dilantik menjadi Presiden Amerika. Retorika itu memang terdengar mudah dan indah. Banyak yang skeptis karena Trump harus memastikan para penganjur perang di Amerika tidak menghalangi langkahnya. Namun setidaknya retorika Donald Trump itu memperlihatkan komitmennya untuk menghentikan perang apa dan bagaimana skemanya nanti. Trump mungkin akan sangat serius mewujudkan retorikanya itu karena ia harus fokus membenahi masalah domestiknya. Di tangan Presiden Joe Biden, Amerika telah menguras kasnya sampai sekira $100 miliar dan digelontorkan ke medan perang Ukraina. Trump dan wakilnya, J.D. Vance, getol mengkritik penghamburan dana itu, sementara ada masalah inflasi, pengangguran, jaminan kesehatan, kontrol perbatasan, dan lain-lain yang eksesnya menyulitkan rakyat Amerika. Proposal Prabowo Subianto dengan demikian berelasi dengan keinginan Donald Trump untuk segera mengakhiri konflik di Ukraina. Negosiasi damai tidak terhindarkan. Ukraina akan dipaksa duduk semeja dengan Rusia, lalu merumuskan pengakhiran perang dengan kesepakatan kedua pihak. Posisi Indonesia yang netral, bebas aktif, mempermudah diplomasi internasional yang agaknya nanti akan jadi satu di antara penanda sukses pemerintahan Prabowo Gibran. Mengenai masalah Palestina, Indonesia di tangan Prabowo tegas melanjutkan sikap dan kebijakan mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Indonesia mendukung solusi dua negara guna mengakhiri konflik Israel-Palestina yang memantik eskalasi konflik Israel-Hezbollah-Lebanon, Israel-Iran, Israel-Suriah, dan lain-lainnya. Sejalan dengan itu, Prabowo Subianto kemungkinan juga akan memastikan posisi Indonesia dalam BRICS, forum kerjasama global yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. KTT ke-16 BRICS di Kazan, Rusia akhir Oktober lalu menjadi panggung global pengumuman perubahan tata dunia menuju era multipolar atau multilateralisme. BRICS kini memperluas keanggotaan dengan masuknya Mesir, Iran, Uni Emirat Arab, dan Ethiopia. Puluhan negara lain termasuk Indonesia berstatus negara mitra. Secara faktual, BRICS dengan konfigurasi keanggotaan dan kemitraan seperti itu secara PDB dan demografi telah melampaui kekuatan blok negara industri maju di G7. Oleh karena itu, BRICS saat ini telah menjadi penyeimbang baru tatanan dunia yang selama ini dikendalikan kekuatan Barat. Superioritas dan hegemoni Amerika dan sekutu-sekutunya yang menggunakan pendekatan rule-based order atau tatanan berbasis aturan yang tidak adil dan menindas mulai digerogoti. Prabowo memiliki kesempatan besar untuk melihat dari dekat apa visi Xi Jinping, Narendra Modi, Lula da Silva, dan Cyril Ramaphosa tentang BRICS ini. Tribuners, seperti dikemukakan Prabowo Subianto, Indonesia telah mengalami pahit getirnya peperangan, penindasan, agresi, invasi, kolonialisme, imperialisme yang semuanya menghisap. Karena itu, tidak ada beban dan kepentingan bagi Indonesia untuk turut mencarikan cara penyelesaian damai atas berbagai konflik dan perang di dunia. Sejak berpuluh tahun lalu, Indonesia terus mengirimkan kontingen pasukan perjaga perdamaian di bawah bendera PBB. Bahkan saat ini, ribuan tentara Indonesia bergabung di UNIFIL berada di tengah-tengah medan pertempuran matikan antara Israel, Hezbollah di Lebanon Selatan. Di Sudan dan Kongo, pasukan Indonesia juga hadir mengenakan baret biru Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu, ketika orang Eropa mempertanyakan proposal damai versi Indonesia, benar kata Prabowo, mereka orang-orang Barat harus bertanya ke rakyat Kamboja, Vietnam, Laos, Kongo, Sudan, Somalia, dan masih banyak lagi apa pengalaman penderitaan mereka dengan perang. Cecaran diplomat dan pejabat Eropa kepada Prabowo Subianto di Forum Shangri-La Dialogue 2023 secara jelas memperlihatkan mentalitas imperialis dan hipokrisi tetap awet dalam benak mereka. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers. Ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? If not for conflict resolution? Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. How many countries invaded them? There are United Nations forces in the Congo.
So what I'm proposing is how we try to resolve this conflict by respecting the United Nations. That's all. I'm not equating aggression with the aggressors. Please understand, we in this part of the world, we have been victims of aggression many, many times.